Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serlima Sanda dengan NIM 7211419151. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama perangkat keras, kemudian ada alat-alat komputasi pribadi, kemudian yang ketiga ada perangkat lunak, ada komunikasi, yang kelima jenis-jenis jaringan, dan yang terakhir adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai perangkat keras komputer. Yang pertama ada prosesor. Prosesor ini dia adalah tempat pemrosesan data yang mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dalam komputer. Selanjutnya ada memori. Memori ini bisa juga disebut dengan ruang penyimpanan primer. Nah, memori yang terdapat pada papan sirkuit utama dalam komputer itu disebut dengan motherboard. Nah, data pada memori itu akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Lalu selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ini adalah tempat penyimpanan sekunder. Itu ada ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Selanjutnya ada alat input, yaitu alat yang digunakan untuk menangkap data, baik secara manual maupun secara elektronik, dan mengirimkan data tersebut ke dalam ruang penyimpanan atau memori. Selanjutnya ada alat output, yaitu alat yang digunakan untuk menyajikan dan mengirimkan data kepada pengguna. Dan yang terakhir ada multimedia, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang bersamaan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Jadi perusahaan telepon seluler itu telah membuat telepon yang dia itu bisa menampilkan pesan tulisan, gambar maupun video pendek. Di sini yang berperan sebagai alat input dan output itu hanya keypad dan layarnya saja. Kemudian yang kedua ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler itu bisa dikatakan sebagai smartphone ketika ia bekerja yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Smartphone ini menggunakan protokol telepon seluler digital GSM. Kemudian yang ketiga ada jaringan rumah. Di sini dia menggunakan sebuah modem kabel atau DSL. Dan dia membagi koneksinya kepada beberapa komputer menggunakan router nirkabel. Untuk menjaga keamanan atau batasan akses dari jaringan tersebut, bisa dibuat kata sandi dan bisa dinyalakan fitur enkripsi data. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Aspek keamanan itu meliputi update sistem operasi, virus, dan spyware. Mengupdate sistem operasi itu penting bagi keamanan dan efisiensi. Begitu pula dengan pengupdatean antivirus maupun spyware yang diupdate secara berkala. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah perangkat lunak komputer. Jadi di sini perangkat lunak komputer itu ada perangkat lunak sistem. Dia menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan pengguna dari satu komputer tertentu. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Yang pertama perangkat lunak aplikasi siap pakai. Dia ini pengguna dapat menggunakan software yang telah dikembangkan oleh programmer ahli. Jadi pengguna hanya perlu menginstalnya. Keuntungan dari penggunaan perangkat lunak aplikasi siap pakai ini adalah bisnis itu tidak harus menunggu programmer dalam mengembangkan sistem yang biasanya itu mulai dari seminggu ataupun 6 bulan. Kemudian
perangkat lunak aplikasi khusus. Jadi ini perusahaan memiliki programmer khusus yang dia bekerja menulis software untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi yang ditulis oleh pengguna. Jadi pengguna akhir membuat software dalam jumlah yang signifikan yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada perangkat lunak yang mudah digunakan. Di sini aplikasinya dibuat dengan seksama agar bakat-bakat dan keahlian yang berbeda dari pengguna itu dapat diakomodasi sehingga pengguna tidak harus melakukan kursus terlebih dahulu dalam menggunakan komputer. Karakteristik dari perangkat lunak yang mudah digunakan itu ada dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna, kemudian menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan, kemudian pola dan formulir isian, bantuan yang sensitif pada konteks, dan antarmuka berbentuk grafis dengan simbol-simbol terstandarisasi. Kemudian bagian yang keempat adalah komunikasi. Sini yang pertama ada koneksi publik. Bisa menggunakan modem telepon, modem kabel, jaringan layanan digital terintegrasi, dan saluran berlangganan digital. Kemudian ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Ada saluran T1, dia ini memiliki kecepatan transmisi maksimal 1,5 Mbps, dan juga ada saluran T3. Ini dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Kemudian ada jaringan pribadi maya. Organisasi untuk membuat jaringan pribadi maya, organisasi itu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan tunneling. Jaringan pribadi maya ini adalah sebagai jawaban atas keinginan untuk menikmati keamanan, kecepatan saluran pribadi dengan biaya yang rendah. Kemudian yang keempat, komunikasi jaringan. Interkoneksi sistem terbuka ini sebuah organisasi memiliki beberapa model referensi, yaitu lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan link data, dan lapisan fisik. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Di sini ada sistem network arsitektur. Dia itu membutuhkan komputer induk. Kemudian ada token ring. Ini mengedarkan token, dan pemegang token itu adalah sebagai pengendali komunikasi. Dan yang terakhir ada Ethernet. Dia ini tanpa komputer induk dan tanpa memutar token. Kemudian yang selanjutnya ada paket. Paket adalah bagian dari data total yang akan dikombinasikan, digabung dengan alamat tujuan komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Dan yang terakhir ada alamat jaringan internet. Ini terdiri dari 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Ini menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer tujuan. Yang kelima, ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan area lokal atau local area network, yaitu sekelompok komputer dan alat lain yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Dia ini menggabungkan komputer yang secara fisik berdekatan dan hanya menggunakan media jaringan pribadi. Kemudian ada Metropolitan Area Network yang memiliki batas jarak fisik kurang lebih 30 mil.
MAN memindahkan data melalui sistem telepon publik dengan kecepatan yang sama dengan LAN. Kemudian ada Wide Area Network yang menghubungkan komputer dengan jarak melebihi batas LAN dan MAN. WAN menggunakan satu carrier umum, sistem telepon publik. Kemudian ada internet. Internet adalah sekumpulan jaringan yang bisa disatukan bersama. Internet ini bersifat global, jadi semua orang bisa mengakses. Lalu ada intranet yang memberikan batas akses jaringan hanya untuk orang di dalam sebuah organisasi. Kemudian ada extranet. Ini beberapa pengguna di luar perusahaan itu bisa mengakses jaringan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai konvergensi komputasi dan komunikasi. Jadi alat komputasi dan alat-alat komunikasi pada saat sekarang ini saling menyertakan fitur yang dimiliki di antara keduanya. Di sini ada Voice over Internet Protocol, yaitu perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. VoIP bisa digabungkan dengan fitur tambahan agar komputer terhubung ke sistem telepon publik, sehingga bisa melakukan koneksi komputer ke telepon. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.